Kita lanjut ke aplikasi turunan yang kedua, yaitu untuk menentukan interval naik dan turun sebuah fungsi ya. Coba perhatikan fungsi sederhana di atas. Nah, saya kan ada fungsi kayak gini ya. Nanti gambar yang kualitas HD-nya segera menyusul. Kalau kita lihat kurvanya kan dari titik A ke B, dia kurvanya turun. Dari B ke C naik, C ke D turun lagi, D ke E naik lagi. Nah, kita akan membahas kapan sih dia naik, kapan sih dia turun, pada saat X-nya berapa gitu ya. Hal ini ya memang fungsinya apa? Ya banyak lah fungsinya ya. Fungsinya banyak. Buat perusahaan juga. Keuntungannya kapan naik, kapan turun, produksi berapa pada saat keuntungannya naik, kayak gitu saja. Ya. Maka begini, kalau kita punya kurva Y sama dengan fx, maka f aksen x itu sebenarnya kenapa dia ini kita turun? Kalau kita lihat, kalau kita buat garis singgung dari A ke B, ya sebenarnya dari garis singgung. Kita buat garis singgung dari A sampai B, itu pasti ambil saja titik antara A dan B, kita buat garis singgung, maka gradiennya pasti negatif. Kemiringannya pasti kan ke bawah. Sedangkan kalau kita buat garis singgung di B sampai C, ambil titik antara B dan C, kita buat garis singgung, maka gradiennya pasti positif karena naik. Begitu juga dengan C dan C ke D, maka gradiennya bakal turun atau negatif. Kan gradien itu turunan. Ternyata ada hubungan antara gradien garis singgung dengan naik turun kurva, ya. Kalau kurvanya turun, gradiennya negatif. Kalau kurvanya naik, gradiennya positif. Gradien garis singgung itu adalah turunan tadi itu. Nah, sehingga uh, untuk kurva Y dengan fx, kalau f aksen x-nya lebih besar dari 0, kurvanya naik atau berlaku dua arah gitu ya. Kalau naik, maka turunannya positif. Kalau turun, maka turunannya negatif gitu. Contoh, tentukan interval naik kurva Y sama dengan 3x kuadrat kurang 12x tambah 7. Berarti kalau ingin naik, ya berarti ya aksennya harus lebih besar dari 0. Kalau ya aksennya lebih besar dari 0, turunin aja 3x kuadrat 6x kurang 12x jadi 2, 7 jadi 0 ya. Nah begitu. Berarti tinggal 6x kurang 12 lebih besar dari 0, jadi x lebih besar dari 2. Jadi ini kalau digambar di kurva, pasti dia pada saat x-nya lebih dari 2 bakal naik. Nanti kita gambar pakai GeoGebra ya. Contoh 2, misalkan tentukan interval turun dari kurva fx dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 9x tambah 7. Nah, ini pangkat 3 ya. Maka karena diinginkan turun, ya berarti f aksen x-nya harus kurang dari 0. Turunin sama kita, x pangkat 3 turunin 3x kuadrat kurang 6x kurang 9 ya, kurang dari 0. Nah, ini kan welcome back. Ini ada pertidaksamaan kuadrat ya. Karena depannya 3x kuadrat, ya untuk mempermudah kita bagi 3 menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 3 kurang dari 0. Faktorkan. Jadi yang dikalikan jadi min 3 dijumlahkan jadi min 2. Nah, min 3 dan plus 1. Berarti x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan min 1. Kalau sudah pertidaksamaan, ya berarti kita harus membuat garis bilangan kalau persamaan kuadrat. Ini ya, uji. Nah, itu ya. Ada min, ada 3. Ujilah pakai sembarang titik. Misal di yang kanan uji pakai angka 4. Masukkan ke x kurang 3 kali x tambah 1. Hasilnya jadi positif. Pasti jadi plus min plus. Yang diminta yang mana? Kurang dari 0. Berarti negatif. Berarti dia turun pada saat x-nya berada di antara min 1 sampai 3. Begitu. Ya, otomatis. Sebenarnya kalau kita mau mengerjakan interval naik, ya tinggal f aksennya lebih besar dari 0. Beda tandanya doang. Caranya sama, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Berarti nanti yang dimintanya yang positif, yaitu x-nya kurang dari min 1 atau x-nya lebih dari 3. Begitu. Ya, Anda boleh menggambar lah ya. Silahkan digambar di GeoGebra. Itu contoh 2 ya.
Nanti yang terakhir kita gambar. Nah, sekarang contoh 3. Misalkan tentukan interval turun. Oh, masih turun ya, sama sajalah. Turun dari kurva Gx sama dengan 2 tambah 12x tambah 3x kuadrat kurang 2x pangkat 3. Ya, maka kalau turun, ya otomatis G aksen X-nya harus kurang dari 0. Turunin, 2 turunin 0 ya. 12 tambah 6x kurang 6x kuadrat. Nah, persamaan kuadrat lagi, welcome back. Karena koefisien x kuadratnya min 6, ya bagi min 6 lah sama kita ya. Berarti menjadi berapa tuh? Min 2 kurangi x kuadrat. Nah, tandanya jadi lebih besar ya. Kenapa jadi lebih besar? Kan dibagi bilangan negatif. Bagi min 6. Jadi kebalik tandanya. Tinggal faktorkan, dikalikan jadi min 2, dijumlahkan jadi min 1. Ya, min 2 dan 1. Faktor. Dapat x-nya 2 dan min 1. Ya, seperti biasa. Kita buat garis bilangan. Min 1 dan 2 ya. Uji lah. Uji plus min plus. Tapi di sini yang dimintanya yang plus. Ya, kenapa? Karena plus min plus itu kalau kita ngujinya ke x kurang 2 dikali x tambah 1. Kalau kita ambil 3 pasti positif gitu ya. Atau kita ujikan ke x kuadrat kurang x kurang 2. Berarti yang diminta positif, maka plus min plus. Sehingga yang dimintanya yang positif. Lihat yang terakhir yang kita uji. Positif meskipun di awalnya turun, tapi kan setelah kita modifikasi dia jadi lebih besar. Jadi yang dimintanya yang positif. Artinya adalah x-nya kurang dari min 1 atau x-nya lebih dari 2. Ya, turun. Ya, otomatis naiknya pada saat di antara min 1 dan 2. Coba kita gambarkan ya. Benar gitu seperti itu. Oke, ini adalah gambar dari yang tadi ya. 2 tambah 12x tambah 3x kuadrat kurang 2x. Tadi katanya dia apa? Dia turun pada saat x-nya kurang dari min 1 atau lebih dari 2. Nah, coba kita lihat. Benar nggak? Kurang dari min 1. Nah, lihat. Pada saat x-nya kurang dari min 1, dari min 1 ke kiri, nah, dia adalah kurvanya turun ke bawah, dia turun. Tapi dari min 1 ke 2, naik. Habis dari 2, turun lagi. Nah, begitu. Ya, jadi naik, turun. Gitu saja. Tentu nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau titiknya di titik yang pas, titik puncak. Kalau di sini ya. Kalau di sini kan tadi dia pada saat A sampai B turun, B sampai C naik, C sampai D turun. Kalau di B berarti dia nggak naik, nggak turun. Nah, dia adalah statis, diam. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja hari ini. Ya, silahkan Bapak kasih latihan.